وكل ما يستطيعون في سبيل أن يعود المسجد إلى أحضان المسلمين. السؤال أيها الأحبة: ما دورنا نحن في استعادة المسجد الأقصى إلى أحضان المسلمين، وفي استعادة فلسطين إلى أحضان المسلمين؟
الأحبة، في هذا الدرس القصير إن شاء الله تعالى أذكر نفسي وإياكم بما يجري وما جرى في المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام المباركة. Insyaallah beliau telah mengucapkan salam, kemudian beliau telah menyebutkan tahmid dan juga salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan bahwa pada malam hari ini insyaallah beliau akan bercerita tentang apa yang terjadi di Masjidil Aqsa pada hari ini yang sedang berlangsung saat ini juga, yang harus diketahui oleh kita semua. أيها الأحبة، في أول شهر رمضان أعلن اليهود أنهم سيقيمون دينا أو عيدا دينيا يخص اليهود في المسجد الأقصى المبارك، وهذا العيد يقوم على أن يحضر اليهودي سخنا صغيرا فيذبحه داخل المسجد الأقصى ويأخذ جزءا من دمه وينثره على أرض وجدران المسجد الأقصى المبارك. فإن هو عجز عن هذا ذبح السخل خارج أسوار المسجد ثم هرب جزءا من دمه ونثرها على أرض وجدران المسجد الأقصى المبارك. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sejak awal Ramadan kita pada tahun ini, orang-orang Yahudi Zionis telah merencanakan satu rencana untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa dengan pengadaan ritual Yahudi mereka. Ritual apa itu? Ritual penyembelihan kurban Yahudi. Kurban ini mereka rencanakan untuk sembelih di dalam Masjidil Aqsa, dan kemudian dari darahnya itu dipercikan ke lantai dan ke dinding-dinding masjid. Keyakinan mereka bahwa itu mensucikan tempat tersebut. Kalaupun mereka tidak bisa melakukan ritual penyembelihan di dalam masjid, maka apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menyembelih kurban kambing ini, ya, kurban Yahudi. Mereka akan disembelih di luar masjid, kemudian mereka akan bawa darahnya masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagai bentuk keberhasilan ritual Yahudi mereka pada tahun ini di Masjidil Aqsa. في الأعوام الماضية كان اليهود يقيمون شعائر هذا العيد خارج أسوار المسجد. سأفترض أن هذا هو المسجد الأقصى. كانوا يقيمونه حول المسجد الأقصى المبارك، لكنهم في هذه السنة تجرؤوا وأرادوا إقامة شعائر هذا العيد داخل أسوار المسجد الأقصى المبارك، إيمانا منهم أن الوقت حان لاستعادة هيكل سليمان المزعوم. Jadi ritual ini pada tahun-tahun sebelumnya, kenapa tahun ini saja? Yang harus kita ketahui bahwa ritual seperti ini sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi di luar Masjidil Aqsa setiap tahun. Setiap hari raya mereka yang seperti sekarang, mereka melakukan itu di luar Masjidil Aqsa. Tetapi pada tahun ini mereka berkeyakinan bahwa ini adalah momentum untuk merebut kembali, untuk mereka merampas kembali Masjidil Aqsa ke tangan mereka, dan harus mereka ambil Masjidil Aqsa, maka mereka harus merencanakan, mereka ngotot untuk mengadakan penyembelihan ini di dalam Masjidil Aqsa. Maka ini adalah ancaman bagi Masjidil Aqsa dan Masjid Rasulullah SAW. ولمواجهة هذا الخطر الجديد من أول يوم في رمضان أعلن المسلمون في بيت المقدس الاعتكاف المفتوح والرباط المفتوح في المسجد الأقصى المبارك. يصلون ويصومون ويعتكفون ويرابطون دفاعا عن أي عدوان محتمل على المسجد الأقصى المبارك. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Al-Quds, di sekitar Masjidil Aqsa? Apa yang akan mereka lakukan ketika mendengar bahwasanya ritual ini akan dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi yang tentu akan dikawal oleh pasukan-pasukan bersenjata? Apakah kemudian mereka tidak mau ke masjid karena takut menghadapi orang Yahudi ini, takut menghadapi senjata? Tidak. Tetapi sejak awal Ramadan mereka berpuasa, mereka buka puasa, mereka i'tikaf, mereka ribat di dalam Masjidil Aqsa untuk menjaga Masjidil Aqsa ini dari penistaan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada Ramadan ini. Di saat bersamaan kita puasa, mereka berpuasa dalam keadaan menjaga Masjidil Aqsa. اليهود قد أعلنوا أن العيد سيكون من 15 أبريل وهو يوم الجمعة الماضية إلى 22 أبريل. وفي ضوء هذا في يوم 15 أبريل
يوم الجمعة ثم يوم الأحد حاول اليهود بأعداد غفيرة من الجيش والمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك لإقامة شعائر عيدهم الديني، لكن المرابطين تصدوا لهم بأيديهم العزلة من السلاح، تصدوا لهم بالحجارة بكراسي بما تيسر من حال وهم المجردون من السلاح، تصدوا لهم ودافعوا عن المسجد الأقصى المبارك وردوا اليهود خائبين خاسرين على أعقابهم. Allah Akbar. Beliau mengatakan bahwa alhamdulillah ya, pada tanggal awal rencana ritual ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 15 April kemarin, hari Jumat. Ini adalah tanggal pertama, dan itu kejadian yang mereka rencanakan persis mereka lakukan. Tentara-tentara bersenjata mereka bersama dengan pemukim-pemukim Yahudi masuk ke dalam Masjidil Aqsa untuk merebut Masjidil Aqsa. Tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Apakah mereka lari melihat senjata itu? Tidak. Mereka tidak punya senjata. Orang-orang Palestina, orang-orang yang ada di Al-Quds, di Masjidil Aqsa, hanyalah jemaah salat seperti kita. Mereka tidak punya senjata. Mereka ribat. Mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Ada batu, mereka menggunakan batu. Ada kursi, mereka menggunakan kursi. Mereka menjaga Masjidil Aqsa ini agar tidak kosong dari kaum muslimin, agar tidak direbut oleh orang-orang Yahudi. Maka alhamdulillah pada hari Jumat usaha orang-orang Yahudi ini bisa digagalkan oleh kaum muslimin. Dan ini terulang di hari Sabtu, hari Jumat, kemudian hari Sabtu, kemudian hari Ahad juga terulang sampai tanggal 22 April. Jadi rencana ini akan terus berlangsung sampai 22 April. Dan kita lihat bagaimana ketegaran dan keteguhan saudara-saudara kita yang ada di sana. أيها الكرام، إن أهل فلسطين قد دافعوا عن المسجد الأقصى المبارك بدمائهم وأموالهم وكل ما يستطيعون في سبيل أن يعود المسجد إلى أحضان المسلمين. السؤال أيها الأحبة، ما دورنا نحن في استعادة المسجد الأقصى إلى أحضان المسلمين وفي استعادة فلسطين إلى أحضان المسلمين؟ Ya, jadi kita sudah mendengarkan dan sudah melihat, dan ini kesaksian yang membuat kita tahu, sadar bahwasanya ada masjid, yaitu Masjidil Aqsa, Masjid Rasulullah SAW, yang dijaga oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kelak di hadapan Rasulullah SAW, rakyat Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Al-Quds, itu insya Allah bisa menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mereka telah mempersembahkan darah mereka. Mereka berdarah karena menjaga Masjidil Aqsa. Mereka kehilangan keluarga karena menjaga Masjidil Aqsa. Tetapi kita kaum muslimin, kita yang mendengarkan dan melihat kejadian ini, kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, apa yang akan kita jawabkan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW kelak? Ketika kita tahu bahwasanya masjidnya dinodai, tapi kita tidak punya kepedulian, kita tidak memperhatikan sama sekali. Ini menjadi jawaban, ini menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, dan tentu akan ditanyakan kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. أيها الكرام، طال الزمان أو قصر ستتحرر فلسطين وتعود لنا نحن المسلمين. لماذا؟ لأن هذا وعد الله لنا، والله عز وجل قادر أن يحرر فلسطين وأن يطرد اليهود بكن فيكون، لكن الله يريد اختبارنا واختبار صدقنا واختبار إيماننا، فأمرنا أن نناصر إخواننا وأن نكون كالبنيان المرصوص. السؤال المهم أيها الأحبة، إن تحرير فلسطين شرف، فهل سيسجل اسمي واسمك واسمك في سجل شرف تحرير فلسطين؟ نسأل الله أن يجعلنا من جند تحرير فلسطين، اللهم آمين. اللهم آمين. Syekh mengatakan bahwa kemenangan Masjidil Aqsa adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa untuk bisa menjaga Masjidil Aqsa. Allah Maha Kuasa untuk mengatakan kun fayakun, dan terjadilah, ya, dan Masjidil Aqsa aman, tentram. Tetapi apa yang terjadi hari ini tentunya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita, menguji keislaman, menguji pengakuan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang betul-betul jujur, siapa yang betul-betul tulus dengan keimanan dan pengakuannya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Syekh mengatakan bahwa apa yang terjadi di Masjidil Aqsa akan ada kemenangan, dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemenangan itu adalah kemuliaan, kemenangan itu adalah tanda kejujuran, keimanan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kelak ketika Masjidil Aqsa telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kepedulian kita sudah tercatat?
Apakah keimanan kita sudah tercatat, terpanggil ketika Masjidil Aqsa ini dijadikan Allah sebagai ujian keimanan kita? في ختام هذا الدرس أيها الأحبة أشكر لأهل المسجد استماعهم واستقبالهم وحضورهم، فبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأحسن الله إلى إخواننا في إندونيسيا عموما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menutup pemberitahuan ini, kabar ini dengan satu doa dan satu rasa syukur, terima kasih kepada semua yang hadir, yang telah mendengarkan berita dan amanah ini dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Semoga kita tergerak untuk ikut ambil bagian dalam menjaga Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa ini dijaga oleh saudara-saudara kita yang ada di Al-Aqsa, yang ada di Palestina, yang ada di Palestina. Dan kalau kita lihat, yang menjaga Masjidil Aqsa ini adalah para ahli Al-Quran. Hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran, dan rakyat Palestina menjaga Masjidil Aqsa dengan khatamul Quran, dengan hifzil Quran, dan anak-anak yang menghafal Quran, mereka lah yang terdepan menjaga Masjidil Aqsa ini. Maka di malam nuzulul Quran ini, semoga ini menjadi saksi bagi kita insyaallah bahwa kita punya kepedulian untuk Masjidil Aqsa. Namun sebelum kami tutup, Syekh sudah menutup tadi, perkataannya sudah kami terjemahkan dan menjadi amanah juga dari Syekh dan dari kami, bahwa ada program yang ini terkait dengan malam nuzulul Quran ini dan juga terkait dengan pembelaan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kalau bukan karena anak-anak yang punya Al-Quran di dalam hati mereka, tidak ada yang menjaga masjid itu. Kenapa? Kalau tidak punya Al-Quran, kira-kira kita bisa enggak kita dengar ada orang bersenjata masuk ke masjid kita apakah akan tetap dalam masjid? Mungkin yang orang yang tidak punya Quran dalam hatinya akan lari dari masjid. Ya. Tetapi kami alhamdulillah bersama beberapa mitra, kami mendidik dan membuka halaqah-halaqah Al-Quran yang ada di Masjidil Aqsa dan sekitar Masjidil Aqsa. Mereka inilah yang diharapkan untuk ada di garis terdepan untuk menjaga dan membela Masjidil Aqsa, dan itu terbukti hari ini. Alhamdulillah, anak-anak kita itu ada di garis terdepan menjaga Masjidil Aqsa. Mereka yang mensponsori, mereka yang ikut peduli pada anak-anak ini mendidik Al-Quran, insya Allah terhitung sebagai orang yang menjaga Masjidil Aqsa. Maka oleh karena itu kami dari Jonggol ini ingin berharap bisa ada ada dua program yang kami tawarkan. Yang pertama adalah untuk mensponsori halaqah Al-Quran yang ada di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis. Ini ada ukiran dari pengukir mimbar seperti ini, Pak. Ini mimbar kan ya. Di Masjidil Aqsa ada mimbar seperti ini, dan mimbar itu tinggi. Mimbar itu yang mengukirnya alhamdulillah adalah orang Indonesia. Dan yang mengukir mimbar Masjidil Aqsa adalah orang yang sama yang mengukir mimbar ini. Alhamdulillah, ini amanah dari beliau untuk diberikan kepada kaum muslimin, bahwa ukiran dari pengukir mimbar Masjidil Aqsa ini diamanahkan kepada kami untuk diberikan bila ada satu kaum muslimin yang ingin ikut mensponsori satu halaqah Al-Quran dalam 1 tahun ini. Bagaimana mensponsorinya? Satu halaqah Al-Quran ini membina sekitar 15 anak. 15 anak setiap hari mereka menghafal Quran, dan pembinaannya itu membutuhkan sekitar 6 juta rupiah per bulan. Kalau ada satu yang ingin ikut dari bapak di sini atau ibu di belakang yang ingin ikut untuk menjadi satu sponsor yang membina anak-anak menghafal Quran, para keluarga syuhada yang ada di Palestina menjaga Masjidil Aqsa, mungkin bisa angkat tangan, Pak. Kalau ada yang ingin ikut bisa angkat tangan, nanti kami hubungi setelah ini insyaallah, atau kami langsung berikan ini ukiran ini. Ada yang mau? Satu orang? Kalau ya saya. Dan ini sekitar 6 juta rupiah ya per bulan. Setiap bulan insyaallah kami akan bantu reminders. Kalau ada yang ingin ikut bergabung, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kami itu sampai 3, nanti kami turunkan, mungkin kita berikan amanah ke yang lain. 1, 2, 3, baik. Ada satu, kalau ini terlalu besar memang Pak ya, ini terlalu besar untuk satu halaqah. Tetapi kalau ada yang bisa, alhamdulillah. Maka kami membagi 6 juta rupiah ini, kami bagi, ada 6 syal, ada 6 syal, ya. Ada
program kami bagi 6 juta rupiah ini kami bagi menjadi 6 orang. Kalau di masjid ini bisa keluar satu halaqah Al-Quran untuk anak-anak Palestina menghafal Quran dan mereka siap menjaga Masjidil Aqsa, ada 6 orang yang bisa mensponsori halaqah Al-Quran ini sekitar 1 juta rupiah per bulan. Kalau ada yang berminat, insya Allah nanti langsung dihadiahkan Syekh Syal Palestina ini 1 juta rupiah per bulan. Ada yang berminat Pak? 1 orang, 2 orang? 1 juta rupiah? 1, Bapak, terima kasih. Ada lagi 2? 1, 2. Ada lagi? Dari Ibu? Di belakang? 1, 2. Baik, 2 ya. Baik, alhamdulillah. Bisa ikut maju ke depan Pak, diberikan share-nya sama Syekh. Atau di belakang saya. Ya baik, nanti dihadiahkan sama Syekh insyaallah. 2 Bapak, alhamdulillah. Tidak ada lagi? Bapak dari sebelah kanan saya? Tidak ada, baik. Terima kasih. Insyaallah 2 Bapak tadi nanti di follow up sama tim kami. 2 orang ini, 2 Bapak, terima kasih, barakallahu fikum. Nanti akan diberikan hadiahnya setelah salat tarawih insyaallah Pak. Barakallahu fikum, atau setelah ini insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada yang disebarkan juga itu flyer, itu ada undangan Pak, itu undangan keliling Masjidil Aqsa, mengenal Masjidil Aqsa. Acaranya tanggal 22 secara virtual lewat Zoom, bisa mendaftar lewat di situ dan juga ada nomor rekening untuk kalau ada infak seikhlasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.